Pemirsa, vonis bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera berbuntut panjang. Sejumlah pihak pun menyesalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai oleh Erin Tuah Damanik yang menjatuhkan vonis bebas. Vonis bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera berbuntut panjang. Sejumlah pihak menyesalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erin Tuah Damanik yang menjatuhkan vonis bebas. Kritikan keras bahkan datang dari Komisi 3 DPR RI, Kejaksaan Agung RI, hingga Komisi Yudisial. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menilai putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan fakta hukum yang tersaji di persidangan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Syahroni, mengaku heran terhadap putusan hakim dan menilai para hakim yang memutus harus diperiksa secara menyeluruh oleh pihak-pihak yang berwenang. Rencananya Komisi 2 DPR RI akan memanggil pihak keluarga korban Dini Sera Afrianti dan mendorong jaksa untuk mengajukan kasasi. Ya, vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur terlanjur menjadi kontroversi. Akankah jaksa mengajukan kasasi atau menerima putusan bebas majelis hakim? Tim TV One mengabarkan. Ya, silakan bicara. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Hah? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Enggak. Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya Pak ya? Oh, ini karena PT itu teman saya satu angkatan. Oh. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya tuh, Mas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Oke. Ya, Ketua Tim Majelis Hakim dari kasus Ronald Tanur ini, Erin Tuah Damanik, menjadi sorotan setelah memberikan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Dan ini menjadi sorotan keras dari DPR, juga KY, bahkan dari Pengadilan Negeri Surabaya itu sendiri. Nah, kita akan bahas mengenai kasus ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Bang Ahmad Saroni selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Selamat pagi, Bang Saroni. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga ada Pak Joko Sasmito selaku Komisioner KY dan ada Pak Alex Adam Faisal selaku Hakim dan juga Humas PN Surabaya. Selamat pagi semuanya. Saya ingin ke Bang Saroni dulu. Kalau kita lihat DPR RI Komisi 3 pada khususnya sepertinya memberikan sorotan keras di sini, memberikan kritikan keras, bahkan memberikan istilah putusannya memalukan. Apa yang menjadi dasar Anda memberikan statement memalukan tersebut, Bang Saroni? Silakan. Ya, ini presiden buruk ya bagi pengadilan yang ada di Surabaya. Kenapa saya bilang presiden buruk? Ini mendasari bahwa atas putusan hakim, putusan bebas yang dilakukan itu sangat mencederai perasaan dan rasa kemanusiaan kita semua tentunya. Dan saya bilang hakim ini sakit. Saya nggak akan pernah bilang bosan bahwa hakim ini sakit. Kenapa? Fakta yang terjadi pada korban sudah ada hasil otopsi yang jelas. Fakta persidangan, jaksa sudah menuntut 12 tahun. Tapi diketok sama si hakim yang lagi sakit ini, tahu-tahu bebas. Bagaimana perasaan kepala dia? Apa dia nggak punya anak perempuan apa? Sayang kalau presiden buruk ini dilakukan oleh pengadilan yang semua orang minta melewati pengadilan itu dengan seadil-adilnya. Sayang kalau ini terjadi, tapi kalau para pihak yang berwenang tidak periksa yang bersangkutan dengan para dua hakim yang lain, ini presiden terburuk terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Ini rusak negeri ini. Ya. Demikian. Baik, saya ke Pak Joko. Pak Joko, kalau misalnya dari KY sendiri kan sudah bisa membuat tim investigasi. Artinya apa saja kejanggalan dari KY yang disoroti dalam kasus ini? Assalamualaikum Mas Alfat dan Mbak Syira. Waalaikumsalam. Betul. Sebenarnya sih KY mempunyai pandangan bahwa
memahami ya bahwa terhadap putusan bebas dari Majelis Hakim dari PN Surabaya tersebut, sehingga dapat menimbulkan gejolak ya di masyarakat, dan masyarakat menilai bahwa putusan tersebut kontroversi serta dinilai mencederai dari dan mengusik rasa keadilan bagi masyarakat. Namun sengaja memang sampai dengan sekarang ini ya, Komisi Yudisial belum menerima salinan putusan ya, sehingga Komisi Yudisial terus terang aja belum bisa menganalisis tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dari PN Surabaya tersebut. Namun terus terang aja kalau terkait dengan putusan itu Komisi Yudisial tidak bisa masuk terkait ranah teknis yudisial, karena itu merupakan kemandirian hakim. Tetapi ada langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Komisi Yudisial. Kami selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi telah menerjunkan ya tim investigasi bersama-sama dengan tim pengawasan hakim untuk ke lapangan untuk mencari dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Surabaya tersebut. Begitu, Mbak. Oke, jadi investigasinya masih sebatas di ranah etik berarti, Pak ya. Saya ingin ke Pak Alex dulu kalau begitu, Pak Alex. Kalau kita lihat tadi kita sempat mendengar cuplikan pernyataan dari Pak Damanik begitu ya, mengatakan bahwa katanya dipanggil oleh pihak PN untuk silaturahmi. Apa benar ada pemanggilan, Pak? Apakah ini bentuknya pemeriksaan atau seperti apa, Pak? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Saroni, Pak Joko. Waalaikumsalam Dan Mbak Vera. Pagi. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bang Alfa tadi, Jumat tadi kemarin ya, belum ada sama sekali pemanggilan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh tim eksternal maupun tim internal. Kalau eksternal kan dari KAI, dari internal sendiri nggak ada. Dan saya sudah konfirmasi langsung kepada salah satu hakim bahwa mereka pada waktu ke pengadilan tinggi itu memang dalam rangka persiapan akan ada acara purna tugas hakim tinggi di Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi bukan tujuan datang ke situ bukan di dalam rangka pemeriksaan atau di dalam rangka klarifikasi. Demikian, Bapak. Oke, artinya dalam waktu dekat pun tidak akan ada rencana untuk mengklarifikasi, Pak, dari pihak PN? Jadi begini Bapak, kita ini kan ada dua badan atau lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kinerja atau perilaku hakim. Satu yang dipimpin oleh Bapak Joko selaku pengawas eksternal dan juga internal kami dari bawah Mahkamah Agung. Biasanya permintaan klarifikasi atau verifikasi ataupun pemeriksaan itu biasanya ada mekanismenya dulu, Pak. Biasanya ya yang pernah kita jalani. Ada pemberitahuan, ada yang ada penunjukan siapa yang akan mau jadi Pak periksa. Alex, begini Pak Alex, ini kan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan juga yang menjadi sorotan. Artinya ini tidak menjadi satu hal yang dikritisi juga dari PN Surabaya? Jadi PN Surabaya kan ini satker, Bu. Sedangkan lembaga tertinggi di badan pengawasan adalah badan pengawasan, Bu. Jadi untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim di satker atau pengadilan negeri itu adalah Bawaslu atau yang telah didelegasikan kepada pengadilan tinggi selaku porpos atau kawal depan dari suatu pengadilan di suatu provinsi. Sampai sekarang belum ada seperti itu. Gitu Ibu, Bapak. Bagaimana dengan pernyataan dari KAI tadi yang masih belum menerima salinan putusan? Apakah sudah ada rencana untuk memberikan salinan putusan itu kepada KAI untuk segera ditindaklanjuti, Pak Alex? Baik. Biasanya hasil dari suatu persidangan itu putusan itu kan langsung kita upload di dalam suatu sistem informasi penelusuran perkara SIPP namanya. Di situ bisa dilihat apakah sudah diupload oleh dari Pengadilan Negeri Surabaya. Kalau sudah ada, tinggal di-download dan tinggal dibaca. Tapi kalau secara fisik harus ada permintaan atau harus kita kirim secara fisiknya, Pak. Tapi
secara sistem prosedural itu begitu sudah ya? mungkin sudah ada. Nanti saya cek secara pastinya di SITP IT dari Pengadilan Negeri Surabaya sudah memasukkan atau belum putusan tersebut. Baik, saya ingin ke Bang Saroni. Bang Saroni, kita dengar sendiri tadi belum ada rencana untuk pemeriksaan internal, begitu eksternal pun masih menunggu salinan putusan. Apakah di sini DPR, Komisi 3 khususnya perlu turun tangan secara langsung begitu? Mengingat ini tadi Anda katakan mencederai rasa keadilan publik. Hari Senin kita RDPU dengan keluarga korban dan pengacaranya. Nanti setelah kita mendengarkan para pihak dari keluarga korban, nanti kita juga akan memanggil Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk kita mintai keterangan terkait dengan apa yang dilakukan vonis bebas tersebut. Jadi kita perlahan juga bergerak di DPR untuk mengawasi langsung apa yang terjadi. Tapi untuk Humas Pengadilan Negeri Surabaya, Pak Alex harusnya responsifnya lebih kuat. Bapak harus cek juga bagaimana hasil putusan yang ada. Jadi Bapak sebagai humas jangan panik begini, diem, nggak tahu, ini mungkin dicek dulu. Jangan Pak, ini lagi ramai atas cederanya masyarakat Republik Indonesia ini. Bapak Pengadilan Negeri Humas harus juga merespon ini dengan cepat. Ambil data, dicek segala macam, benar nggak ini? Bapak juga harus sensitif Pak terkait ini teknologi terlalu besar Pak. Bapak nonton TV ini aja Bapak kelabakan jawabnya. Harusnya dipersiapkan. Oh iya, ini putusannya sudah disajikan, udah disampaikan di media sosial misalnya. Ini Pak, sensitif dikit lah Pak. Bapak ini kan tempat pengadilan untuk orang mendapatkan keadilan Pak. Saya kritik juga nih Humas nih Pak. Tolong jangan begini cara Bapak jawab. Nggak benar ini cara kerjanya, Pak. Demikian. Baik, Pak Alex silakan. Ada kritikan yang disampaikan oleh Bang Sahroni yang mengatakan bahwa Humas seharusnya lebih tanggap lagi, lebih cepat lagi dalam merespon data-data dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Bang Sahroni atas kritiknya. Saya juga memaklumi seperti itu. Perlu diketahui, kemarin ini saya baru selesai dari sakit, Bapak. Kemarin juga banyak wartawan yang mencari saya di kantor, tapi memang gimana kondisi. Jadi saya sempatkan hari ini untuk melalui langsung aja saya melalui hakim-hakim itu saya tanya tuh melalui hati Pak. Jadi tidak ketemukan, saya kemarin tidak masuk Pak sakit. Tapi nyatanya memang katanya pada waktu itu sudah upload, tapi untuk dipastikan sistem itu nanti saya lihat karena untuk membaca sistem itu kan harus langsung di servernya ada di Pengadilan Negeri Surabaya, Bapak. Saya sangat mengerti Bapak keluhan Bapak sebagai wakil rakyat seperti itu. Dan saya juga di dalam forum ini juga sangat mendukung adanya memang karena adanya gejolak ini bagaimana pendapat-pendapat masyarakat khususnya dari Komisi 3 sebagai wakil rakyat. Dan kami sangat mendorong pada pihak-pihak ini untuk khususnya pihak korban melalui negara yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum segera melakukan upaya hukum Bapak. Ini kan waktunya cuma 14 hari. Karena kalau putusan bebas itu waktunya 14 hari. Karena ada yang kita khawatirkan di sini kan ada prinsip hukum bahwa res judicata pro veritate habetur itu ada putusan hakim itu harus dianggap benar. Jadi kalau misalkan nanti 14 hari ini misalkan nanti sampai terlambat, jadi putusan ini nanti kekuatan hukum tetap. Sehingga ini yang kita dorong, kita selesaikan dulu. Sehingga aspirasi atau pendapat atau gejolak-gejolak ini nanti kita ukur lagi, kita periksa lagi di pengadilan yang lebih tinggi yaitu di Mahkamah Agung karena ranahnya untuk putusan bebas adalah kasasi. Jadi demikian Pak Sahroni, nanti saya akan sampaikan langsung kepada hakimnya juga kepada IT kami. Bukan kami sangat tidak responsif Pak. Saya sejak hari Kamis itu sudah memantau ini. Tapi apa boleh buat memang kondisi saya memang lagi tidak sehat. Demikian Pak. Oke. Terima kasih Pak Alex. Pak ini Alex baru penjelasan sebagai humas. Jadi jangan akhirnya gugup-gugup di awal. Bapak jelaskan aja kejadian ini tentang ini. Inilah mekanisme kerja di satu lembaga yang untuk menyampaikan ke publik karena reaksi publik ini tinggi.
dalam proses mekanisme yang sudah ada itu harus dilalui. Ini terima kasih Pak Humas untuk menjelaskan ini. Apresiasi Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya ingin ke Pak Joko. Pak Joko, tadi dikatakan juga oleh Pak Alex, hasil putusan biasanya langsung diupload Pak di website. Apakah ini juga sudah diperiksa atau memang butuh salinan putusan secara fisiknya Pak? Tapi dijawab saja deh Pak ya. Kami jeda dulu, kami akan kembali saat lagi tetap di sini. Apa kabar Indonesia Pagi?